Bismillah, insyaallah. La yasuqul khaira illallah. Bismillah, insyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, insyaallah. La yasriqu su'a illallah. Bismillah, insyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, insyaallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa qulubahum wa saddid lisani. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umuri kulliha wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu. Ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba waj'alna fi diwani tuhibbuhum wa yuhibbunak wa waffiqna ala ma yurdik warzuqna taqwa bi an la na'sik. Amma ba'd, yang saya hormati, saya cintai guru kita Al-Ustaz Haytami. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga yang saya hormati, saya muliakan, saya cintai jajaran DKM Masjid Al-Barakah, terkhusus Ketua DKM Bapak Haji Beben Budiman. Mana Bapak Haji Beben? Oh, ada hadir, Masya Allah. Masya Allah. Semoga Bapak Haji Beben dan seluruh jajaran DKM Masjid Al-Barakah panjang umur, sehat walafiat, istiqamah untuk memakmurkan masjid kita tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga yang saya hormati, saya cintai, saya muliakan para sesepuh, para tokoh agama, dan begitu juga seluruh jamaah hadirin hadirat yang telah hadir pada malam hari ini di rutinan bulanan setiap malam Selasa pertama. Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah telah memberikan nikmat kepada kita, telah memberikan kita anugerah luar biasa di malam hari ini, bisa melanjutkan rutinan kita, bisa mengistiqomahkan rutinan kita yang diselenggarakan, diadakan setiap bulan. Ini semuanya, bisanya kita hadir di tempat ini adalah anugerah dari Allah, nikmat dari Allah, dan moga-moga nikmat ini terus dilanggengkan sama Allah. Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat. Kita diistiqomahkan dalam majlis-majlis seperti ini, kita diistiqomahkan dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulullah, kita diistiqomahkan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, dan meninggal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian Aqidatul Awam kita yang berkaitan tentang tauhid, masuk ke nadoman yang selanjutnya, nadoman yang ketiga dan yang keempat. Tsumma sholatu, Syekh Ahmad Marzuki beliau mengatakan, tsumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi.
Setelah pengarang nadoman tersebut, pengarang syair tersebut, Syekh Ahmad Al-Marzuki, beliau mengarangi karangannya dengan hamdalah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan bismillah, menyebut nama Allah, kemudian dilanjutkan dengan hamdalah, kemudian beliau melanjutkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sholatu wassalamu sarmada. Kemudian sholawat dan salam penghormatan sarmada, selalu alan nabi khairi man qad wahada, kepada nabi sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah, sebaik-baiknya manusia yang mengesahkan Allah. Siapa manusia-manusia yang mengesahkan Allah? Ya mereka orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti. Jadi zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, mereka yang beriman kepada Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, beriman kepada Allah, itulah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang jumlahnya enggak kehitung. Sekarang aja nih, di masa sekarang aja umat Islam ini berapa orang? Luar biasa banyaknya. Di Indonesia aja umat Islam itu ratusan juta. Belum yang di luar negerinya. Di Eropa pun banyak sekarang umat Islam. Berapa miliar itu umat Islam? Dari zaman Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir, mereka semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Para rasul semuanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya mengesahkan Allah? Hanya menyatakan bahwa Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Tidak menyekutukan Tuhan dengan makhluk, dengan Tuhan manapun juga. Alias tidak menganggap sesuatu apapun sebagai Tuhan selain Allah. Hanya menganggap Allah lah Tuhan satu-satunya. Itulah orang yang mengesahkan Allah. Itulah orang yang mengesahkan Allah. Hanya menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan satu-satunya. Itulah arti mengesahkan Allah. Hanya menganggap Allah sebagai Tuhan satu-satunya, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan para nabi keyakinannya seperti itu, para rasul keyakinannya seperti itu, orang-orang yang beriman keyakinannya pun seperti itu, orang muslim keyakinannya pun seperti itu. Dan jumlah mereka begitu banyak. Jumlah para nabi pun ada 124.000. Belum umat masing-masing dari setiap nabi. Dari 124.000 nabi, yang diangkat menjadi rasul ada 313. Belum umat-umatnya tuh, umatnya para rasul. Rasulnya aja 313. Yang ditulis di dalam Al-Quran ada 25 rasul. Belum umat-umatnya, berapa banyak itu orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanyalah Tuhan satu-satunya, yang paling terbaik, yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud di sini nabi di sini adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sholawat dan salam penghormatan kepada nabi manusia yang terbaik yang mengesahkan Allah adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sekian banyak yang mengesahkan Allah, kanjeng Nabi yang paling mulia, yang paling terbaik. Jangankan dibandingkan dengan kita manusia yang dikit-dikit dosa, dikit-dikit salah. Dibandingkan dengan para nabi saja,
para rasul saja yang mana mereka maksumun. Apa maksum itu? Mereka sama sekali tidak melakukan dosa, dijaga sama Allah, ya, benar-benar tidak melakukan dosa. Maksum, maksum, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat. Nabi Muhammad itu paling mulia, levelnya paling tinggi dibandingkan para nabi-nabi yang lainnya, dibandingkan para rasul-rasul yang lainnya, apalagi dibandingkan sama kita. Bukan bandingannya, sudah bukan bandingannya, nggak cocok kalau dibandingkan dengan kita. Siapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad saja dibandingkan para nabi, para rasul yang lainnya paling tinggi derajatnya, paling tinggi levelnya, paling beda levelnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad adalah nabi yang paling mulia, yang paling tinggi derajatnya, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita dilahirkan ke alam dunia dalam keadaan sudah menjadi umat dari Nabi yang paling mulia, umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita nggak pernah doa, nggak pernah minta dijadikan umat Kanjeng Nabi, tapi Allah jadikan kita sebagai umat Nabi. Ieu teh keistimewaan Allah pasihkan ke orang sadaya. Tong sampai disia-siakan keistimewaan dari Allah. Allah berikan kita keistimewaan, kemuliaan dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad tanpa sebelumnya minta. Borojol ke alam dunia saja sudah langsung menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ini anugerah, nikmat, kemuliaan, keistimewaan Allah pastikan ke orang sadaya. Tong sampai disia-siakan ke orang sadaya. Benar-benar pertahankan ini kemuliaan sampai akhir hayat. Kita ini berojol ke alam dunia dalam keadaan mulia, dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pertahankan ia kemuliaan sampai akhir hayat. Berojol ke alam dunia dalam keadaan mulia sebagai umat Nabi Muhammad, maka meninggal pun harus dalam keadaan mulia sebagai umat Nabi Muhammad. Iman ke Allah, iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai berojol ke alam dunia dalam keadaan mulia, tapi meninggalnya dalam keadaan hina. Islam lepas dari diri kita, iman tidak ada di dalam hati kita, kufur, murtad dan segala macam. Na'udzubillah min dzalik. Nah, cara mempertahankan ini kemuliaan gimana? Syukuri sebanyak-banyaknya. Karena dengan syukur kepada Allah, Allah bakalan jaga kenikmatan tersebut. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ali karamallahu wajhah, sepupu plus mantuna Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kalau pengen nikmat itu terus dilanggengkan ke Allah, terus diberikan sama Allah, enggak diputus sama Allah, bahkan terus ditambah ke Allah Subhanahu wa taala, ikat nikmat tersebut dengan syukur. Ikat nikmat tersebut dengan syukur. Terus nikmat tersebut bakal diberikan sama Allah, bahkan ditambah selama kita tidak memutus rasa syukur kepada Allah. Tapi ketika rasa syukur kepada Allah terputus, nikmat tidak ditambah lagi dan nikmat tersebut juga bakalan dicabut dari kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya salah satu cara mempertahankan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, apapun kenikmatan itu, apalagi ini nikmat yang begitu besar, nikmat dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad, ya, nikmat yang luar biasa agung. Kumaha cara mempertahankan? Salah satu syukuri agar Allah patenkan, pertahankan itu kenikmatan di dalam diri kita, bahkan Allah tambah dengan penuhi hati kita cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan meninggal pun dalam keadaan mulia. Alhamdulillah. Ada sedikit cerita.
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, beliau termasuk Nabi dan Rasulullah, Rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau termasuk ulul azmi, ya, termasuk ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Dari 124.000 nabi yang diangkat menjadi rasul 313, yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 25. Dari 25 itu ada yang paling istimewa, ada yang 5 orang yang lebih tinggi derajatnya, levelnya daripada yang lainnya, disebutnya ulul azmi. Disebutnya ulul azmi. Siapa aja mereka? Ngapalkannya gampang, mimin aja pokoknya. Mimin. M yang pertama Muhammad, I yang pertama Ibrahim, M yang kedua Musa, I yang kedua Isa, M nya Nabi Nuh alaihissalam. Mimin, Muhammad, Ibrahim, Musa, Isa, Nuh alaihimussalam. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalam. 5 rasul ini lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya dibandingkan yang lain. Dari 5 ini yang paling mulia Kanjeng Nabi Muhammad, yang menjadi pemimpin seluruh para nabi, para rasul. Ini Nabi Musa alaihissalam termasuk dari salah satu ulul azmi tersebut, termasuk dari para rasul yang 5 tersebut. Beliau ketika mendapatkan Taurat, kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa itu Taurat. Dan bedanya cara Allah memberikan kitab suci kepada para nabi yang lainnya, seperti Injil kepada Nabi Isa, Zabur kasaha, Zabur teh karena Nabi Daud, Taurat kasaha karena Nabi Musa. Dibandingkan cara Allah memberikan Al-Quran ke Kanjeng Nabi Muhammad, ada perbedaan. Apa bedanya? Cara Allah ngasih Al-Quran kepada Kanjeng Nabi Muhammad, pertama kali Allah tuh turunkan, jadi 2 kali turun Al-Quran teh, 2 kali cara. Pertama Allah turunkan secara menyeluruh, diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit, diturunkan ke langit dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit bumi. Nah, dari langit ini baru dengan cara yang kedua diturunkan ke Kanjeng Nabi Muhammad bertahap, dari semenjak Nabi Muhammad umur 40 tahun sampai sebelum Kanjeng Nabi Muhammad meninggal umur 63 tahun. Jadi turun ke Kanjeng Nabi Muhammad itu bertahap selama 23 tahun. Al-Quran yang 30 juz itu enggak langsung terus semuanya 30 juz, enggak, bertahap. Kadang ada yang beberapa ayat dulu turunnya selama 23 tahun. Dari mulai umur Kanjeng Nabi Muhammad 40 dan sebelum beliau meninggal 63 tahun. Pokoknya selama Nabi Muhammad diutus turun terus itu Al-Quran teh, ya, berturut-turut, dicicil turunnya. Kenapa seperti itu? Salah satu hikmahnya kenapa Al-Quran diturunkan secara bertahap, enggak langsung semuanya. Salah satunya agar memudahkan umat Islam, yaitu para sahabat saat itu, untuk menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran. Itu salah satu hikmahnya. Banyak hikmahnya, pelajarannya. Kenapa kok Al-Quran diturunkannya dicicil? Enggak langsung satu kitab suci Al-Quran, enggak. Salah satu hikmahnya agar memudahkan para sahabat Kanjeng Nabi Muhammad, para murid-murid Kanjeng Nabi Muhammad yang mendengarkan Nabi Muhammad menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghafalkan wahyu tersebut, untuk menghafalkan Al-Quran. Makanya Al-Quran sampai saat ini terus banyak dihafal oleh umat Islam.
Dari zaman para sahabat sudah banyak yang menjadi para penghafal Al-Quran karena turunnya sedikit-sedikit. Sahabat ngedengarkan. Kemudian ditulis sama mereka. Ya, ini salah satu hikmahnya. Ini Al-Quran bisa ada saat ini, satu kitab suci Al-Quran ini. Itu perjuangan dari para sahabat. Al-Quran menjadi kitab suci, satu kitab gini itu karena jasa para sahabat. Al-Quran dulunya belum dibikin satu buku, belum dibikin satu kitab, belum. Dulu tuh para sahabat ada yang ngedengarkan langsung hafal, ada yang ditulis di kertas-kertas yang terbuat dari pepohonan, ditulis. Cuman berupa lembaran-lembaran, tercecer-cecer, lembaran-lembaran. Setelah Nabi Muhammad meninggal, kemudian di masa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada rencana untuk mengumpulkan Al-Quran tersebut, dikumpulkan. Kemudian di masanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, menjadi pemimpin umat Islam, barulah beliau memutuskan Al-Quran harus dijadikan satu kitab suci agar memudahkan umat Islam yang lainnya untuk membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Gitu. Sedangkan kitab suci yang lainnya, Zabur, Injil, Taurat, itu turun kepada para nabi-nabi itu langsung satu kitab. Makanya hampir nggak ada dari umat-umat Nabi tersebut menghafalkan kitab sucinya. Nggak ada. Jadi karena memang sudah dari atasnya, kalau kita ini dari atasnya, dari para sahabat sudah terbiasa menghafalkan Al-Quran karena sedikit-sedikit turunnya, sampai ke kita pun kita juga terbiasa menghafalkan Al-Quran. Kita ini kan murid Kanjeng Nabi Muhammad, walaupun nggak langsung jadi murid Kanjeng Nabi Muhammad, melalui guru-guru kita dulu nyambung ke para sahabat, nyambung ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi secara sanad kita ini muridnya Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, karena guru kita itu para sahabat itu berguru ke Kanjeng Nabi Muhammad, jadi muridnya Kanjeng Nabi Muhammad, menghafalkan Al-Quran, sudah dibiasakan sama mereka, kita juga akhirnya terbiasa baca Al-Quran. Sedangkan umatnya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, mereka kan nggak ngapalkan kitab-kitab suci mereka. Kenapa? Karena memang sudah tidak terbiasa ngapalkan kitab suci, karena kitab sucinya langsung turun satu kitab langsung. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika turun kitab suci Taurat kepada Nabi Musa, langsung satu kitab dibaca sama Nabi Musa alaihissalam. Ya, ditemukan di kitab suci tersebut ada penjelasan tentang keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi kita semua penjelasan tentang kita semua ya umat Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah diceritakan, sudah dijelaskan ke Allah Subhanahu wa taala sebelum Kanjeng Nabi Muhammad diutus. Sebelum kita lahir sudah Allah jelaskan, sudah Allah ceritakan tentang kemuliaan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dijelaskan bagaimana keistimewaan umatnya Muhammad. Sebutkan ciri-cirinya. Jadi di dalam kitab suci itu tuh Allah cuma menyebutkan ciri-cirinya aja. Kagum Nabi Musa alaihi salam sama umat ini. Jadi dijelaskan di dalam kitab sucinya tuh ada umat yang diberikan keistimewaan ini dan ini dan ini dan ini. Lalu Nabi Musa bilang kepada Allah, "Ya Allah, saya pengen umat saya ini, pengen mereka ini jadi umatku." Dijawab ke Allah, "Itu bukan umatmu, mereka umatnya Ahmad, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam." Kalau di Taurat itu namanya Kanjeng Nabi Muhammad Ahmad. Ahmad. Itu mah umatnya Ahmad. Ada lagi keistimewaan umat. Ditanya lagi, dibilang lagi sama Nabi Musa, "Ya Allah, saya pengen ini umat jadi umatku." Bukan bagian umatmu, itu umatnya Ahmad. Sampai terus banyak keistimewaan tentang suatu umat, ternyata itu semuanya umat Kanjeng Nabi Muhammad. Ciri-ciri keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sampai-sampai ya Allah, kalau misalkan mereka semuanya ini yang dapat keistimewaan adalah umat Muhammad, umatnya Ahmad, kalau kayak gitu saya lebih baik ya Allah jadikan saya umatnya Muhammad aja, umatnya Ahmad.
Seorang nabi, seorang rasul termasuk ulul azmi, nabi rasul yang levelnya tinggi, beliau minta memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad, setelah melihat begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, rela untuk mencopot kenabiannya, kerasulannya demi menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi dijawab sama Allah, aku sudah utus engkau, pilih engkau menjadi rasul, pegang itu, syukuri itu. Gak jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Karena kata Allah, engkau ini sudah aku utus, sudah aku kasih amanah, pegang itu sudah. Tapi pelajaran yang bisa kita petik, lihat betapa istimewanya, betapa mulianya umat Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga Nabi Musa alaihissalam begitu kagum, pengen ciri-cirinya itu umat-umat yang disebutkan itu menjadi umat beliau, tapi ternyata itu umat Kanjeng Nabi Muhammad. Dan saking istimewanya umat Kanjeng Nabi Muhammad, beliau sampai rela untuk mencopot kenabian dan kerasulannya demi untuk menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul, demi mendapatkan keistimewaan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, rela untuk dicopot kenabian dan kerasulannya. Berarti kan ini istimewa banget, mulia banget jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, benar-benar diistimewakan oleh Allah. Dan memang begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad, banyak banget. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, gurunya para ulama-ulama yang di Indonesia ini, hampir kebanyakan berguru sama beliau. Salah satu yang menjadi murid beliau juga, walaupun enggak bergurunya lama, ya, setiap ketemu kalau ke sana ke Mekah ngambil ilmu sama Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Siapa? Abuya Muhyiddin. Beliau setiap kalau ke Mekah dibawa sama apa Oha itu ke Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dia ngambil ilmu ketika pertemuan tersebut. Dan sama Abuya Muhyiddin dianggap sebagai gurunya. Ulama besar. Beliau mengarang kitab namanya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, keistimewaan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Satu kitab. Itu pun belum semuanya. Belum semua tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Waktu itu sudah tebal segini. Dikaji di rutinan setiap malam Sabtu, ya, tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Di rumah itu dikaji, di rutinan di rumah itu dikaji tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad. Tebal segini. Masya Allah, luar biasa. Nah, Allah mengistimewakan umat Nabi Muhammad yang luar biasa. Benar-benar kudu bangga, harus bahagia, harus senang. Kudu apa pokoknya dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad teh. Harus benar-benar kita jaga banget, pertahankan ini kemuliaan. Enggak kita minta, tapi kita sudah diberikan kemuliaan, keistimewaan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad. Pertahankan. Salah satu mempertahankannya dengan mensyukurinya. Yang kedua, cara mempertahankannya yaitu bahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kumaha cara ngebahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad? Ayo ngebalas jasa mau mungkin. Kita nggak bakalan bisa membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad. Mau kita jalan ziarah ke makomna Kanjeng Nabi Muhammad di Madinah dengan kepala kita, nggak bakalan kita bisa membalas jasa Kanjeng Nabi Muhammad. Dan mual ayah, ya, nggak bakalan ada yang bisa jalan dengan kepala ke makom Kanjeng Nabi Muhammad. Mustahil. Maksudnya apa? Mustahil ada orang yang bisa membalas jasa Nabi Muhammad walaupun sedikit. Tapi setidaknya bahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad. Kumaha cara ngebahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad? Patuh ke Allah, ke Rasulullah. Naon wae yang diperintahkan ke Allah, jalan. Naon wae yang dilarang ke Allah dan ke Rasulullah SAW, jauh. Bahagiakan Kanjeng Nabi dengan hal tersebut. Minimal dengan ngajalankan perintah-perintah wajib. Minimal kalau kita nggak bisa menjalankan perintah-perintah sunnah, minimal yang wajib, sholat 5 waktu, zakat,
zakat, puasa Ramadan, kemudian haji bagi yang mampu, jalankan itu minimal. Kemudian salah satu cara mempertahankan nikmat tersebut dengan memperbanyak baca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini disebutkan. Kemudian sholawat dan salam penghormatan selalu kepada Nabi sebaik-baiknya manusia yang mengesahkan Allah, dan kepada keluarga dan sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi dan kepada keluarganya, wa sahbihi dan kepada para sahabatnya, wa man tabi' dan kepada orang-orang yang mengikuti Kanjeng Nabi Muhammad, wa man tabi' dan orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghaira mubtadi, yang tidak melakukan bid'ah, yang tidak melakukan bid'ah. Nah, ini bid'ah ini pemahaman kita dengan orang-orang yang dikit-dikit muludan bid'ah itu beda pemahaman. Kita juga sama. Bagi kita bid'ah itu ada. Bid'ah itu ada. Cuman pemahamannya, cara memahami bid'ah antara kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan mereka-mereka yang dikit-dikit tahlilan bid'ah, muludan bid'ah, cara memahaminya beda. Cara memahaminya beda. Pokoknya bagi mereka mah segala sesuatu yang baru pokoknya mah nggak dibagi-bagi, semuanya bid'ah, sesat lah pokoknya. Nah, kalau bagi kita dipilah-pilih selama sesuai syariat, tidak menyalahi syariat, ya, walaupun tidak pernah ada di zaman Kanjeng Nabi Muhammad, maka itu tidak termasuk bid'ah yang dicela, bid'ah yang sesat. Itu singkatnya, tapi pembahasannya panjang. Nah, berkaitan tentang sholawat. Sholawat ini kata para ulama, amalan yang harus kita pegang saat ini. Dua amalan yang jangan sampai kita tinggalkan, dua zikir yang jangan sampai kita tinggalkan di akhir zaman seperti ini, di mana-mana orang banyak maksiat, di mana-mana banyak yang menggoyahkan keimanan kita, banyak yang bisa merusak keislaman kita. Orang jadi murtad itu gampang. Sekarang orang yang kawin nikah dengan beda agama seolah-olah benar. Udah banyak orang yang nikah dengan beda agama tanpa mikirkan boleh atau tidak menurut agama. Banyak ya orang-orang yang mengikuti gaya-gayanya orang kafir tanpa sadar ternyata ada hal-hal yang menjerumuskan mereka ke murtad, keluar dari Islam. Banyak maksiat di mana-mana. Rasa malu sudah banyak hilang dari kebanyakan manusia saat ini. Perempuan dulu pacaran itu dulu malu-malu, sekarang jangankan pacaran, zina atau bahkan sudah pernah zina pun dipamer-pamerkan, disombongkan, jujur-jujuran, oh saya mah sudah nggak perawan, oh saya mah sudah pernah tidur dengan berapa perempuan, dibanggakan. Sekarang di kampung ada orang hamil di luar nikah, kayak yang lumrah, sudah biasa. Dulu zaman saya masih SD, kalau ngedengar ada orang hamil di luar nikah, rame luar biasa. Kenapa? Karena sekarang perzinahan sudah kayak hampir dianggap biasa. Pacaran biasa, apalagi pacaran, zinanya aja sama kita, aduh, geus teu aneh. Saeutik kabar zina, ada yang zina, ada ini, ada hamil, sudah nggak aneh, saking lumrahnya, saking banyaknya seperti itu. Yang pamer aurat luar biasa banyaknya. Dulu mau ngelihat auratnya perempuan orang lain tuh susahnya luar biasa. Sekarang mah tinggal buka HP, cari banyak. Mau lihat bujalnya siapa, perempuan mana, bisa. Ya, bujalnya. Masya Allah. Dan setiap maksiat itu bisa meruntuhkan keislaman kita.
Makin sering kita maksiat, makin rapuh keislaman kita, makin rapuh keislaman kita, lama-lama hilang Islam dari diri kita. KTP-nya saja Islam, tapi meninggal dalam keadaan diakui ku Allah sebagai jalmi muslim. Banyak yang terjadi di umat di zaman-zaman sekarang. Meninggal dalam keadaan KTP-nya Islam, dikuburkan secara Islam, ternyata di akhirat diakui Allah Subhanahu wa taala sebagai muslim. Harus ada pegangan sama kita. Gimana agar ini Islam terjaga selalu? Harus ada wirid yang didawamkan. Selain ngajaga sholat, ngajaga kewajiban-kewajiban, harus ada zikir yang kita dawamkan. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ada waktu-waktu tertentu. Zakat ada waktunya. Puasa Ramadan ada waktunya. Haji pun ada waktunya. Enggak setiap waktu. Tapi kalau wirid, setiap waktu bisa kita amalkan. Dan dalam kondisi apapun bisa kita amalkan. Perempuan dalam keadaan lagi halangan, lagi haid, lagi nifas, gak bisa sholat dan segala macam, jangan sampai putus ibadah. Caranya gimana? Jangan sampai putus ibadah, tetap zikiran. Karena zikir mau dalam keadaan halangan pun boleh. Beda dengan sholat, haram malah sholat dalam keadaan lagi halangan. Jangankan lagi halangan, dalam keadaan junub atau tidak punya wudu pun haram sholat. Tidak sah sholat, bukan tidak sah lagi, malah haram. Jadi ibu jangan sampai karena saking semangatnya untuk ibadah sholat walaupun halangan maksakan sholat. Sah nate sholat nate sah, malah dosa. Makanya ibadah teh kudu pakai ilmu, bukan sekedar semangat ibadah aja, tapi harus dibarengi dengan ilmu. Semangat ibadah pengen sholat walaupun halangan, da abdi mah da hoyong ibadah. Walaupun halangan oge, pokoknya mah sholat mah sholat weh. Sholat, tapi sholatnya sah. Sholatnya malah dapat dosa. Kusababna tegaduh ilmu. Penting ngaji kayak gini. Nah, sholat itu ada waktu-waktunya. Kadang kita nggak bisa melaksanakan sholat. Ya, sholat sunnah pun ada waktu-waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Ba'da asar sampai ke maghrib, ba'da subuh sampai terbit matahari. Nggak boleh melakukan sholat sunnah kecuali tahiyatul masjid, nggak apa-apa. Sholat tahiyatul masjid nggak apa-apa. Beda dengan zikir, kapanpun juga kita bisa zikiran, dalam kondisi apapun kita bisa zikiran. Nah, harus ada yang kita pegang zikir tersebut. Zikir itu kan banyak. Zikir mana yang harus kita pegang? Semua zikir harus kita pegang, tapi ada 2 yang jangan sampai ditinggalkan. Yang pertama istighfar, yang kedua sholawat. Yang kedua sholawat itu termasuk zikir. Istighfar jangan ditinggalkan, karena kita ini kadang-kadang tanpa sengaja melakukan dosa. Dengan istighfar dapat ampunan dari Allah. Sholawat jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Sholawat bakal menjadi benteng bagi kita untuk mengkokohkan hati agar tidak terjerumus dalam maksiat. Itu salah satu faedahna sholawatan ke Kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang rajin baca sholawat, orang yang istiqomah baca sholawat minimal 1000 sehari, insya Allah dia jauh lebih berat untuk melakukan maksiat ketimbang orang yang tidak pernah baca sholawat atau baca sholawat tapi sedikit. Sok coba setiap hari minimal 1000 baca sholawat. Mau maksiat pasti aya wae halangan teh. Berat mau ngalakukan maksiat teh. Apalagi sampai sehari 5.000, 10.000, bakalan jauh dari maksiat, bakalan betul ibadahnya. Jadi semangat ibadahnya orang yang rajin sholawat itu beda dengan orang yang nggak rajin sholawat. Ngejaga dirinya orang yang rajin sholawatan dengan orang yang nggak rajin sholawatan beda. Yang sholawatan itu kalau minimal 1000 dia baca sholawat 1000 sehari, semangatnya luar biasa dalam ibadah, ngejaga dirinya luar biasa. Berat aja pokoknya mah dibawa untuk maksiat itu.
Kadang-kadang pengen, tapi aya we halanganna teh untuk maksiat itu. Jadi sama Allah teh dijaga. Sama Allah dijaga, dipersulit untuk maksiat. Tanda cinta anak Allah kepada hamba tersebut. Ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu kalau misalkan pernah ada keinginan mau maksiat, tahu-tahu ada aja halangannya teh, nggak ke lakuin. Pengen ngegosip ibu sama tetangga nih, pengen ikut nimbrung ngegosip, tahu-tahu ada halangan, anak nangis. Ya, tahu-tahu dipanggil ku bapak, aduh si bapak teh kubu erek ngariung ngumpul jeung tetangga ngegosipin kabar viral terkini gitu. Kan lagi ada kabar viral nih di kampung teh, pengen ngegosip ikut bareng, dipanggil lagi sama suami teh. Syukur kepada Allah selalu ada halangan untuk maksiat. Jangan seneng kalau untuk maksiat gampang, punya uang bikin pesta, punya uang jajan perempuan, punya uang beli bisa miras yang mahal dan segala macam. Jangan bangga. Kalau digampangkan untuk maksiat, itu tanda Allah benci sama kita. Kalau dipersulit untuk maksiat, itu tanda cinta Allah kepada kita. Jadi kalau pertama diri kita berat untuk maksiat, atau ada keinginan untuk maksiat tapi dipersulit sama Allah untuk melakukan maksiat, itu tanda cinta dan sayang Allah sama kita. Kalau kita dipermudah sama Allah untuk maksiat, wah itu bahaya, tanda murka Allah sama kita. Nah, orang yang rajin sholawatan ini bakalan dicintai sama Allah. Jadi bakalan dibikin semangat ibadahnya, bakalan dipersulit untuk maksiat, bakalan diperberat untuk melaksanakan maksiat. Dawamkan sholawat. Jangan pernah tinggalkan baca sholawat. Jangan pernah tinggalkan baca sholawat sampai kita mati. Jangan pernah tinggalkan istighfar. Jangan pernah tinggalkan sholawat. Jadikan ini kebutuhan sehari-hari kita. Sehari wajib makan, maka kita pun harus baca sholawat, baca istighfar sehari teh. Istiqomahkan sholawat. Kemakan butuh ente? Butuh makan ke? Butuh makan ke? Kalau misalkan nggak makan, ingat ke makan ke? Nah, jadikan sholawat itu seperti makan. Butuh sama sholawat itu. Selalu ingat sama sholawat. Kalau kelewat pagi nggak baca sholawat, siang astagfirullah tadi sepanjang pagi nggak baca sholawat. Gimana caranya sampai punya rasa butuh sama sholawat? Dawamkan sholawat. Tapi nggak dawamkan sholawat, kudu maksakan heula. Tapi asa beratnya baca sholawat teh. Sholawat itu pendek, mudah. Dalam perjalanan aja misalkan naik mobil dari sini sampai ke Cimalaka, itu bisa ratusan dapat sholawat, bisa sampai 200, bisa minimal 100 bisa kalau sholawatan. Tinggal baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, atau sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Tinggal baca kayak gitu. Kenapa berat? Ya, belum dibiasakan. Kumaha ngabiasakeun? Paksa. Bismillah. Kumaha? Bismillah paksa. 1000 mah aduh kayaknya kebanyakan. Habib kebanyakan kalau 1000. Kalau 1000 kebanyakan. Mulai dari nominal angka yang sedikit dulu, yang penting setiap hari didawamkan. Berapa kira-kira nih ibu bapak yang bisa didawamkan dari baca sholawat, kira-kira berapa kali sehari? Ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sehari kira-kira bisa berapa kali yang bisa didawamkan setiap hari? Kira-kira sholawatan teh kapan aja bisa, sambil ngobrol sholawatan bisa. Makanya sekarang tuh kita ini dipermudah, ada tasbih digital kayak gini
ya enak kemana-mana tinggal kayak gini sambil ngobrol, sambil ngedengarkan, bisa sambil sholawatan, nggak perlu disuarakan Allahumma sholli ala sayyidina. Orang ngobrol misalkan sama kita Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, enggak, dalam hati aja cukup ya. Masa setiap orang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nggak jadi orang ngobrol sama kita ya. Bisa sambil sholawatan, sambil dagang, sambil kerja, sholawatan. So kira-kira berapa kali bisa baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam? Dalam hati mah lebih cepat lagi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Kira-kira sadinten teh nu bisa didawamkeun sabaraha kali sehari teh? Nah, ambil dulu 100. Walaupun itu 100 teh palingan seperempat jam juga nyampe. Kalau dicicil 24 jam 100 kali, itu pagi 10 kali nyampe 100. Dikit sebenarnya, dikit banget 100 itu. Tapi dawamkan dulu 100. Anggap 100, tapi setiap orang beda-beda. Ada yang ngerasa 100 mah terlalu dikit, 200 saya bisa ngadawamkan 200. Ada yang bilang saya bisa ngadawamkan sehari 300. Sok, yang penting dawamkan dulu, biasakan dulu untuk seneng baca sholawat. Jangan sampai pernah putus baca sholawat setiap hari. Istighfar 100 minimal untuk yang tadi ya, yang ngejawab 100. Yang paling kecil dulu buat yang tadi ngejawab, yang paling kecil 100. Istighfar 100, sholawat 100. Setiap hari jangan pernah sampai ditinggalkan. Mau dalam kondisi apapun juga, walaupun sakit tetap amalkan. Sakit apa halangannya baca sholawat? Bisa kita ngedawamkan sholawat walaupun sakit. Jadi istighfar 100, sholawat 100. Dawamkan unggal dinten tong sampai putus. Mau lagi kerja, mau kita lagi di rumah, mau kita lagi bepergian pun bisa diamalkan. Apalagi cuman 100 istighfar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sarebu kali oge mau nyampe saja. Mau dengan 100. Cobian sok astagfirullahaladzim sarebu mau nyampe saja. Sholawatan 1000 kali mau nyampe saja. Tapi sekarang mah hitungannya 100 dulu. Sesibuk apapun kita jangan sampai tinggalkan tadi bagian minimal 100 dulu. Kalau yang bisa 200 lebih bagus lagi. Yang bisa lebih banyak. Yang penting dawam istiqomah. Nanti ini bagian 100 ya. Gimana bisa kayak para orang-orang soleh yang baca sholawatnya setiap hari ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Nah nanti sudah dawam 41 hari 100 naikkan levelnya, naikkan kelasnya. Jangan sampai ngedekem terus di kelas TK. Jangan sampai betah terus di kelas TK. Udah malu kita juga kalau misalkan sampai tua kelas TK terus tambah dari 100 mau ditambah jadi 150 atau dijadikan 200. 41 berlalu tambah lagi dari 150 jadikan 200. Setiap 41 hari tambah. Jadi terus naik kelas, naik level sampai bisa nanti istiqomah ribuan kali. Dengan nikmatnya kita baca sholawat diamalkan tanpa ngerasa berat karena sudah menjadi kebutuhan. Jadi kalau orang yang sudah istiqomah itu nanti bakalan ngerasa apa yang diistiqomahkan itu kebutuhan sehari-hari dan dijalani dengan nikmat. Kalau belum didawamkan ngerasanya jadi beban. Awal-awal sholawatan 100 hari 100 kali istighfar 100 kali. Jangan sampai putus baca sholawat, baca istighfar 100 kali setiap hari. Awalnya rasanya kayak bebannya, kayak ada nama beban aja di hidup teh. Harus ada PR baca sholawat 100 kali setiap hari. Harus ada PR setiap hari baca istighfar, walaupun repot, walaupun sibuk segala macam. Awalnya beban. Tapi dengan didawamkan seperti itu ribuan pun nantinya bakalan menjadi kenikmatan. Malah nggak nikmat kalau misalkan nggak sholawat
sholawatan, enggak istighfaran, tapi harus dipaksakan dulu, walaupun awalnya merasa kayak beban. Sok yang belum pernah sholawatan, istighfaran, kemudian dijadikan PR, setiap hari harus sholawatan, istighfaran, tadi yang paling minimal 100 kali tadi itu, awalnya pasti ngerasa kayak beban. Apalagi udah berlanjut 5 hari, aduh, bosan mulai itu. Ya, ada rasa-rasa bosan nanti itu. Ada rasa-rasa kayak kebebani, setiap hari ingat, masa harus baca sholawat terus. Tapi sudah masuk 41 hari, kerasa nikmat. Belum masuk 41 hari, 30 hari, sudah nikmat. Ingat terus sama sholawat, dan ingatnya itu bukan ingat karena kebebani, tapi ingatnya karena sudah jadi kebiasaan. Sudah 41 hari, ditambah jadi 150. Jadi manfaatnya banyak sholawat itu. Manfaatnya banyak. Ya, jaminan-jaminan yang Allah berikan kepada orang yang baca sholawat. Ini mah diringkasnya. Dalil-dalilnya ada. Dalil-dalilnya dari sabda Kanjeng Nabi Muhammad. Langsung Kanjeng Nabi Muhammad yang ngejamin. Jaminan ti Kanjeng Nabi Muhammad berarti jaminan ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jaminan yang bakalan didapatkan sama orang yang rajin memperbanyak baca sholawat, setiap harinya istiqomah banyak baca sholawat? Pertama, jaminannya dosa-dosanya bakalan diampuni sama Allah. Kedua, jaminannya bakalan mendapatkan ridho Allah. Ketiga, jaminannya bakalan hidupnya penuh barokah, hartanya penuh barokah, rumah keluarganya penuh barokah. Keempat, jaminan bagi orang yang dawam membaca istiqomah memperbanyak baca sholawat, dijamin bakalan mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad di hari kiamat. Yang kelima, orang yang dawam membaca sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad dijamin bakalan selamat dari api neraka, dilebetkan ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, orang yang rajin membaca sholawat dijamin bakalan ditinggikan derajatnya ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh, jalmi nu rajin memperbanyak baca sholawat setiap hari tanpa putus, dijamin apapun yang jadi kebutuhannya selama itu baik bagi dirinya bakalan dipenuhi ku Allah, alias bakalan diijabah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kedelapan, jaminan yang akan Allah berikan kepada orang yang ahli sholawatan, baca sholawat bukan hanya sedikit tapi banyak, tapi belajar dari sedikit dulu, dijamin bakalan dekat kumpul dengan Nabi nanti di surga. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya, ada 7 surga. Kalau orang dekat dengan Kanjeng Nabi Muhammad berarti surganya paling tinggi, di surga Firdaus. Ini jaminan-jaminan Allah jamin kepada orang yang dawam membaca sholawat, dawam memperbanyak baca sholawat. Pokoknya mah urusan dunia, urusan akhirat bakalan bener. Kebutuhan dunia akhiratnya bakalan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu seorang sahabat Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar banyak baca sholawatnya. Saurna Kanjeng Nabi Muhammad kumaha? Dosa-dosamu bakalan diampuni sama Allah, keinginan-keinginanmu bakalan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasahawe ayeuna mah nu hoyong diangkat derajatna ku Allah, nu hoyong diberkahi hirupna ku Allah, nu hoyong disyafaatan ku Rasulullah, nu hoyong dipenuhi kebutuhanana selama hidup di alam dunia, dan nanti ketika hidup di akhirat nu hoyong diberkahi segala dilancarkan segala urusanana. Tong sampai lepas baca sholawat, jangan sampai lepas baca sholawat, jangan sampai tinggalkan baca sholawat, jangan sampai pernah berhenti baca sholawat sampai meninggal. Dawamkan memperbanyak baca sholawat, dimulai dari sedikit-sedikit dulu, tapi terus ditambah sampai ke meninggal. Istighfar sama sholawat jangan sampai ditinggalkan.
Selain amalan-amalan wajib seperti sholat itu mah sudah pasti jangan sampai tinggalkan. Tambah lagi sholawat dengan istighfar tong tinggalkan. Yang jadi petani juga kerja di kebun bisa ngomong ke dia. Aduh udah kotor atuh asa teu pantes sholawatan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangankan kotor saja, yang kena najis pakaiannya pun dalam kondisi najis, baca sholawat pun boleh-boleh saja. Aduh udah lagi di sawah, gimana ini lagi kerja asa terpantas baca sholawat. Baca sholawat gak harus di masjid, gak harus di rumah. Di dalam kamar mandi pun bisa baca sholawat, yang penting tadi ucapkan jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Jangan diucapkan sholawatan ya Nabi salam ala, di luar ngedenger bapak tenanawanan kan harus ngadawankan baca sholat ya, bukan kayak gitu juga. Nggak boleh kalau diucapkan, nggak boleh kalau di kamar mandi, cukup di dalam hati aja. Dawamkan baca sholawat, barokah hidupna, lancar hidupna, sukses dunia akhirat. Ini jaminan dari kanjeng Nabi Muhammad. Jaminan ti kanjeng Nabi Muhammad berarti jaminan ti Allah pasti bakalan dapatkan. Kalau yang ngejamin kita, kalau yang ngejamin calon, kalau yang ngejamin calon presiden, calon bupati dan segala macam, kita nggak percaya, nggak masalah, karena banyak ketipunya kita. Ya, tapi kalau mengajamin Allah kanjeng Nabi Muhammad harus percaya, karena Allah dan kanjeng Nabi Muhammad tidak pernah ingkar janji. Gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkar janji itu. Ini janji dari Allah, jaminan dari Allah, jaminan di kanjeng Nabi Muhammad. Jangankan ingkar janji, kanjeng Nabi Muhammad ngadusta oge ngabohong ke pernah, apalagi ingkar janji. Apalagi ingkar janji. Jadi percankan ke Allah, ke Rasulullah. Ini jaminan janji Allah, janji kanjeng Nabi Muhammad pasti dikasihkan kalau kita benar-benar ngajarankan. Insya Allah, moga-moga barokah rutinan ini, majlis ini saat ini, kajian yang kita kaji tentang sholawat pada malam hari ini. Allah kasih kita hidayah, taufik untuk bisa mendawamkan, memperbanyak baca sholawat setiap hari, tidak pernah putus sampai ajal menjemput, sampai malaikat penyebut nyawa datang mencabut nyawa kita, sampai kita meninggal. Kita istiqomah memperbanyak baca sholawat agar kelak di akhirat mendapatkan kenikmatan surga, dapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah hidupnya pun di alam dunia bakalan barokah. Amin ya rabbal alamin. Ya Hanan ya Mannan ya Qadim al-Ihsan bahri judik malihan jublana bil gufran la ilaha illallah la ilaha illallah La
لنا ظن فيك يا رجاء الإيمان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا تخيب رجيني تحت بابك الذي لم أزال في الدجي قائلا يا حنان لا إله إلا الله لا إله إلا جد لنا بالمطلوب والفرج مثل أيوب وبفرح يعقوب حين زالت الأحزان لا إله إلا الله ربنا اغفر وارحم واعف عنا تعلم فإن جودك قد عام إن سخال في كل جان لا استجيب لي والسماء ولنا كل جماع ولمن لك يدرى طالبا للإحسان لا إله إلا الله وصلاة تترى لمن خص بالإسراء وذويه ترى في جميع الأزمان لا إله إلا الله لا إله إلا بالقبول الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Minta doa dari semuanya. Insya Allah besok sekeluarga mau berangkat ke Jawa Timur untuk hadir reuni alumni pondok. Moga-moga selamat bolak-balik sampai ke rumah lagi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.